begini. Kita tinggal tes pemakaiannya berapa, normal enggak. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, kalau tidak ada bungkus ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama channel HP Trijaya. Dimanapun teman-teman berada, semoga senantiasa sehat ya. Ini adalah kompresor 1 HP, lambangnya Puma, mereknya sudah tidak ada lagi. Kita bongkar, mau kita gulung ulang. Ini gulungannya sudah begini warnanya. Ini gulungan aluminium ya teman-teman ya. Ini kita ukur dan kita cincang nanti, terus kita cat dulu dan kita hitung jumlah lilitannya. Setelah kawat kita mal, kita masukkan. Dia jalannya adalah jalan 2. Langkah yang pertama adalah langkah 4. Ini tanpa menggunakan bambu karena kendor, mudah masuknya. Karena nanti yang startingnya itu tempo di atas atau tindi di atas. Pelapisnya kita pakai Nomex dan alasnya juga kita pakai Nomex 020. Tahap demi tahap kita masukkan. Untuk pemula pasti mudah ya. Oh iya teman-teman, ini adalah untuk running punya ya, yang kawatnya jalan 2. Nanti catatannya atau datanya saya masukkan di deskripsi. Penampang kawat dan jumlah lilitannya berapa saja. Ini tetap masih pakai Nomex. Bagian demi bagian kita masukkan, jangan serempak, perlahan agar mudah dan tidak banyak lecet atau luka kawatnya. Makanya kita bertahap masukkannya dan kita rapikan sebelum kita masukkan ya teman-teman ya. Kita tahan kawatnya sebelum kita masukin kertas agar tidak naik dia kawatnya. Nah, kita tekuk pakai jari aja udah cukup ini teman-teman. Ini kita lihat, ini pangkal. Masuknya kiri, ini ujungnya, keluarnya di kanan. Jadi nggak repot. Jalannya juga jalan 2. Kita lanjut lagi yang ketiganya atau langkah 8-nya ya teman-teman ya. Begitu ya seterusnya sampai ke yang langkah 12 atau 1/12. Sebelum tahun 2000 mau belajar ini susah. Jadi selalu intip sana intip situ untuk supaya kita pahamin dan apa kawatnya, ukurannya berapa. Kita harus contoh. Tapi lama-lama ya bisa sih. Kalau sekarang kan banyak ya, dimana-mana ada tutorial banyak. Dan supaya rapi bagaimana, banyak yang sudah tunjukin ilmu-ilmu begini. Makanya ya saya harap sih teman-teman untuk pemula ya bisa lebih giat untuk tutorial begini ya, dipahamin, ditonton, dilihat triknya bagaimana, cara masukin kawatnya agar rapi supaya bagaimana. Nah, ini jempol ditahan, kawatnya biar tidak naik. Baru kita masuki kertasnya lagi.
agar hasilnya bagus sambil bantu didorong. Nah ini kawatnya kan tinggal tekuk pakai tangan aja udah bisa ini. Tujuannya itu bukannya ndak mau pakai palu, agar lama-lama kita terbiasa bisa ngerapikannya, dan kita juga sebagai tempat olahraga ya, biar badan lebih fit gitu teman-teman. Ini yang keempat atau 110, tetap masuknya dari kiri ya, keluarnya di kanan. Nah, itu kiri. Nah kita pegang, kita lipat, masukin. Nah tetap seperti semula, bagian demi bagian kita masuki perlahan ya teman-teman ya. Tuh enak kan. Nah seperti semula ya, nanti kita jari juga kita tahan gitu. Nah tahan kan enak itu dorongnya, kawannya nggak naik. Nah sebelahnya lagi ya kita sebagian duluan dimasukkan, jangan serempak. Kita rapikan dulu, kita rapikan, masuk bertahap juga. Kan sangat mudah ya teman-teman ya, nggak usah pakai bambu lagi. Jangan terbalik ya teman-teman ya. Masuknya lewat kanan lagi. Kalau tadi yang awalnya itu kiri, ini kanan masuknya, dan keluarnya sebelah kiri. Kita kasih lihat nanti. Kita lanjut gulungan kedua. Teman-teman harusnya bisa ya, seterusnya, karena ilmu itu sulit dicari, dan kalau ditunjukin belajar secara langsung sekali lewat gitu, tanpa tutorial yang bisa diulang keulang, itu sulit sekali teman-teman. Nah ini sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi awalnya itu kiri, ini kanan. Masuk awalnya kanan duluan ya. Dan juga ya tetap ya, sebagian demi sebagian masukinnya, jangan sekaligus. Terus kawatnya bantu pegang, baru dorong kertasnya atau plastiknya. Nah ini sambungan ini nanti baru kita sambung, kita patri gitu, tapi itu terakhir nanti. Sekarang ini kita rapikan dulu agar tidak mempersulit kita kerja.
nanti kalau kepanjangan kita lipat aja. Nah, ini yang runningnya sudah yang terakhir ya teman-teman ya. Nah, metodenya tetap sama, tetap kawannya kita pegang pakai jempol, baru kita tekan kawannya, plastiknya masukin, bagian demi bagian kita rapikan bertahap, masukin. Kalau misalnya tidak mampu ya kita bantulah dengan bambu ya. Mohon maaf ya, hari sore makanya agak gelap ya, lampunya belum sempat dinyalain. Yang pentingnya hasilnya tetap sama ya teman-teman ya. Nah,
lalu plastiknya kita masukin. Ya kalau tangan kita dekat gitu cahayanya agak tertutup tuh ya. Udah selesai, baru ujung kawatnya kita potong, tinggal rapikan lagi. Kita rapikannya juga pakai tangan duluan biar lebih enak, sempurnanya lebih bagus. Jadi dibiasakan tekuk pakai jari biar lebih rapi ya ke depannya ya. Tidak ada lipat-lipat kawatnya. Nah, nanti kalau baru mau rapikan lagi tokok pakai palunya. Nah, kalau mau lebih sempurna sih kita bisa pakai kabel tis ikat sambil dipukul-pukul gitu ya. Tujuannya tuh biar bulat sempurna gitu. Karena kalau mesin kan dia main mode press gitu, kalau pabrikan gitu, makanya mereka jauh lebih rapi. Hasilnya nanti kita ikat juga pakai kabel tis. Udah rapi ini. Jadi kalau masuknya di sini, keluarnya sini ya, masuknya harus lagi dari sebelah sini, kebalikannya keluarnya ke sini ya. Teman-teman pasti bisa ini. Kalau masuk keluar ini balik lagi, jatuhnya masuknya sini, jadi putar balik arah dia, baru bisa keluar sebelah sini. Nah terus ini nanti ada sambungan cuma satu gini, enggak apa-apa. Depan belakang ada satu-satu enggak apa-apa, yang penting kita ingat sambungannya. Terus bagi teman-teman itu harus tahu ini harus diukur kembali waktu dicocokkan. Nah ketemunya nomor enggak ini ya. Nih kalau masih bercelah gini aman, kawatnya nggak boleh kepanjangan, bahaya. Semoga teman-teman bisa ya. Ini tinggal lanjut yang untuk starting. Nah, kan renggang dia nampak. Ini mal untuk startingnya 1,5 cm lebih kurang ya. Depan belakang sama ya. Tuh, hampir 1,5 cm. Nih 1,5 cm, rangka 6. Ini untuk starting. Tahap kedua, kawatnya 0,75. Tetap ya, sebelah kirinya pangkalnya masuk, sebelah kanannya keluarnya. Ini untuk awal kita gulungannya. Karena padat makanya saya harus pakai bambu bantuannya. Kalau nggak pakai bambu bantuannya nggak bisa dia, nggak bisa masuk. Ini pun pas-pas banget, jadi tetap ditahan dulu pakai jempol kita, baru tekan. Kita guyur pelan-pelan, yang penting harus ketemunya rapi ya. Jadi kawatnya tuh udah ada lecet-lecet teman-teman.
Hmm? Ada 2 buat yang satu.
kiri kanannya karena dia tampak padat ya, kurang turun. Kawat untuk runningnya kurang turun, jadi startingnya mau masuk susah. Tapi jangan kuat ketoknya, bahaya nanti kertasnya luka. Jadi teman-teman harus ingat ya, tanpa kuat bahaya, nggak kuat dia nggak turun. Ini tetap kita harus pakai bambu bantu masukinnya, sambil kita tahan pakai jempol ya, biar kawatnya itu tetap stabil turun ke bawah. Nah, kalau sudah masuk semua, jempolnya tetap tahan, baru masukin plastiknya. Tuh, jadinya enak dorongnya. Tadi kalau udah diketok, udah mau turun dia, udah mau bisa masuk dia. Kita paskan dulu kawatnya biar tidak ada lipat-lipat lagi. Nah, kita paskan ini, ukur dulu, jangan kependekan. Ini sebelahnya tadi lupa ketok, kita cari bambu dulu untuk ketoknya biar lebih rapi dia. Nih, pakai bambu biar lebih mudah dia, depan belakang ya. Setelah selesai, kita rapikan dulu pool pertama ini untuk yang starting ini. Nah, juga nanti kita ikat pakai kabel tis juga. Nah, kalau sudah rapi kan baru kita pukul, kan pasti dapat hasilnya bagus. Makanya diutamakan harus pakai tangan duluan teman-teman, baru nanti tokok turunnya baru kita pakai palu fiber ini. Kalau ini keluar kawatnya, masuknya kan di sebelah sini. Karena kawatnya kurang, saya beli lagi 075. Makanya untuk starting ini walaupun awalnya 075, tidak saya roba-roba, tetap 075 juga, sambungannya juga sama. Nah, ini kita masukkan duluan dari yang sebelah kanannya duluan, yang awal masuk. Ini pool yang kedua ya teman-teman ya, untuk yang starting ya. Tetap seperti tadi, kita juga masih tetap menggunakan bambu dan jempol untuk tahan. Jempol sama telunjuk pegang sampai tahan dia. Sesekali terdengar suara seperti suara burung itu karena, dan seperti suara anak ayam itu karena sebelah rumahku ini kebun orang ya, tak ada tanaman, makanya suara burungnya ikut masuk pas burung datang. Ini kawatnya kalau tidak rapi banget tidak bisa masuk kalau bertekuk-tekuk, karena memang sangat padat, kita tidak ada roba-roba ya teman-teman ya. Makanya kita tokok turun pun harus rapi, benar-benar
sempurna baru kita gulung gitu. Semoga juga bisa membantu teman-teman yang sedang belajar. Nah, ini kita sebelahnya lagi, yang kirinya kita masukin, kita ambil dulu sebagian ya. Jangan banyak-banyak dan jangan sampai berlipat dia, atau tekuk dia ada bakal masuk. Nah, karena dia padat. Untuk ketok turunnya pakai ini. Kita cari di mesin bubut, biasanya bekas gergaji potong depannya. Kalau kenal paling hanya dikasih, kalau tidak kenal 10.000 paling satu batang, karena dia baja itu. Dia bisa rapi. Kita lanjut lagi. Yang kedua, langkah 8 nih. Ini yang keduanya langkah 8. Jumlah lilitan juga nanti saya kasih di deskripsinya. Yang kawat starting ini tidak ada kita robah, tetap 075. Hanya yang running aja kita kecilin, dia jalan 2, satu tetap 075, satu lagi 065, biar agak longgar dikit. Itu pun susah kerjainnya, padat dia. Kita nggak bisa lawan mesin karena mesin sistemnya press dia, makanya dia bisa
serempak masuk semuanya, dan juga dia lilitnya rapi ya teman-teman ya. Kawatnya ada saling tindih, jadi begitu dipres dia langsung pasti masuk semuanya, makanya beda banget gitu. Ini yang langkah 10 lagi, tetap masuknya dari sebelah kanan ya, keluarnya sebelah kiri ya. Karena ini pull yang kedua sudah. Kalau sebelumnya cara begini nih saya edit cepetin, tapi karena ada pelanggan yang kebetulan nonton dan juga pelangganku di sini, dia datang minta tolong jangan dicepetin, kami nontonnya tuh bingung katanya cara masukinya gimana. Padahal awalnya sebagian ada yang ku lambatin, tidak ada ku cepetin biar teman lain bisa gitu. Tapi dia bilang ya gimana ya, cara masukinnya nggak bisa kawannya kusut, terus plastiknya selalu ini nggak muat katanya. Jadi ku jawab kalau begitu kan durasinya nanti panjang banget. Dia bilang nggak apa-apa sih, katanya kalau malam kan bisa nonton, kan nggak ada kerja ngapain juga gitu, jadi kami bisa tiru, kadang-kadang kami nonton pulang katanya. Hari hujan pula kis, cuaca mendadak panas, mendadak hujan dia ya, tapi nggak apa-apa lah, hanya agak berisik sedikit ya teman-teman ya.
Harap maklum saja. Padahal sudah kupending tadi 3 jam lebih, hujannya juga tidak reda ya. Daripada ada kerjaan lain, tetap gas lah, gas kerja gitu. Nanti kita sambung solder. Ini cara rapiin sambil dipegang, jadi tidak memantau kembali atau membal gitu. Kita ukur lagi gimana posisinya, bisa nggak sesuai nggak. Solder dulu, tinggal kita ini ikat.
jaraknya tetap perlu 2 lubang ya, atau 2 alur ya, sambil kita ini tarik, kita tokok biar bisa dia sempurna sampai nanti keliling total. Jaraknya masing-masing 2 lubang, kertasnya juga agak besaran, 2 alur. Tetap benangnya kita bantu tarik, baru kita tokok, pukul biar rapi sempurna. Ini yang jalan 2 ini untuk start, untuk running jalan 2 ya. Nih. Yang abu-abu ini jalan 1 untuk start, ini untuk running, dua-duanya merah. Nah ini masuk ini di akhir, ya ini di pangkal nih. Ini pangkal, keluarnya di sini, kita puter, keluarnya ini, masuknya ke sini, jadi terbalik, baliknya ke sini dia. Begitu juga yang untuk start, masuknya sini, keluarnya sini, masuknya sini, keluarnya ini. Kita ikat, nanti kita tinggal tes. Ini kita kasih lem kertas, baru nanti kasih selongsong ya teman-teman ya. Nah jadi harus ada perbannya begini. Tujuannya kalau cuma selongsong langsung takutnya bocor. Kalau bocor bahaya. Bisa konslet antar kawat dia. Nah ini kita setel satu sisi ya, maksudnya satu sisi itu contoh keluarnya ke sini. Nah yang ini juga nanti kita kasih selongsong. Contoh keluarnya ke sini, dua-duanya harus ke sini. Nah, atau di sebelah sini juga boleh. Ini ya. Untuk penampang kabelnya minimal ini 1,5 mili nih. Ini 1 mili boleh. 0,85 pun cukup, ampere kan kecil. Nah yang ini juga harus kasih selongsong. Kalau ini karena dia tempo di antara dia nggak masalah, kita nggak usah kasih isolasi kertas. Nah tempo masuk, ini tinggal kasih selongsong, ikat, nanti kita tes dulu baru serlak.
kan udah rapi, sebelahnya juga udah rapi, kertas selipnya udah jadi, besar sedikit nggak apa-apa, sampai ke bawah dia nih, biar antara starting dengan running ini nggak konset ya kawatnya ya, karena waktu terjadi beban ini sering mau konset ini. Jadi yang abu-abu ini satu ke kapasitor, satu lagi gabung dengan pangkal ya, satu lagi kapasitornya itu gabung ke akhir. Jika ini di pangkal, ini maka di akhir. Nah, kalau sudah gini kita tinggal tes pemakaiannya berapa, normal enggak. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, kalau udah ada bungkus ya. 13 ampere pemakaiannya. Tinggal serlak, bongkar balik serlak. Ini udah jaraknya udah pas tuh ya, udah numbur kawatnya, terhalang ini guys. Kita lihat dari sebelah. Nah, renggang ya, lilitannya renggang ya.